Sembah Kau Allah Maha Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Allah Maha Hidup, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Yesus, haleluya. Dalam pimpinanmu sepanjang hari-hari hidup kami. Oh, dalam kekudusan nama-Mu yang ajaib, Engkau menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Di depan lawan-lawan kami, Engkau menyegarkan jiwa kami. Terima kasih buat dari yang Kau beri. Terima kasih buat nafas hidup. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau, sebab Engkau layak. Yesus layak ditinggikan, Kau layak dimasukkan. Layaklah setiap lidah mengaku, Raja atas segala raja. Biarlah dengan ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama yang ajaib, memuliakan yang dasar. Nama Yesus, nama yang dasar, nama yang dasar, nama yang mengatasi segala nama. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku nama Yesus, nama yang hebat, nama yang berkuasa memulihkan.
Di hadiratmu ada jawaban. Di hadiratmu tersedia semua yang kami perlukan. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada cinta yang dasar yang mencintaimu melebihi segalanya. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas menyembahmu. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagimu. Segala kemuliaan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus engkau layak disembah, layak terima segala sanjungan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hadiratmu aku bebas puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas kehidupanku, penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu di hadapan Rajaku. Hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, kenyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
kehidupanku, penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami percaya saat kami masuk pelataran-Mu yang kudus, ya Tuhan. Di hadirat-Mu ada kepuasan. Engkau memuaskan hasrat kami. Engkau mengenyangkan batin kami. Dengan Roh-Mu yang kudus. Oh, syadala basyadala mata kalabasandala bayadala. Itulah sebabnya ya Tuhan. Di pagi ini kami bersama-sama sehati masuk di hadirat-Mu, menikmati kesegaran ilahi, menikmati kasih-Mu, memandang wajah-Mu ya Tuhan, wajah yang penuh kelembutan, wajah seorang Bapa yang telah dahsyat dan ajaib, yang penuh kasih sayang. Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Bahkan di hadirat-Mu kami dibebaskan, kami dipuaskan. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Saudara, ambil waktu. Nikmati keintiman dengan Bapa di hadirat-Nya. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Haleluya.
Bahkan Engkau menyediakan roti bagi kami di hadirat-Mu untuk kami nikmati, yaitu roti kehidupan, firman yang kekal, firman yang hidup, yang menjadi guidance, yang menjadi pedoman, bahkan menjadi sulu bagi jalan kami. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai?
Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apabila aku berseru kepadamu Tuhan, jawablah aku, ya Tuhan, yang memberikan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ketika tadi malam saya meremakan Mazmur 4 ini benar-benar seperti apa yang terjadi pada saya. Sedikit saya kesaksian di tanggal 3 Juli jam 4.30 pagi habis doa pagi. Kemudian jam 8 saya sarapan. Tiba-tiba badan saya seperti ditusuk sama jarum. Dan tiba-tiba saya pilek. Tiba-tiba saya bersin panjang sekali sampai 3 kali. Tidak bisa diberhentikan. Kemudian bibir saya merasa seperti ada bulu di bibir atas sebelah kiri saya. Saya pegang terus tidak ada bulunya. Saya sudah merasakan ini adalah gejala COVID-19. Orang yang pertama yang saya hubungi adalah Ibu Evi Montolalu. Karena saya percaya Ibu Evi memiliki background dokter sehingga punya pengalaman yang bisa dipercaya. Nah, Tuhan memberikan hikmat. Jadi kalau datang kesesakan, jangan panik. Ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya selalu bilang sama Tuhan, seperti yang tertulis di Mazmur 4 ayat 2 ini. Kasihanilah aku Tuhan, saya bilang gitu. Kadang-kadang orang beriman itu dengan kesombongan beda tipis. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, ya, masih diusir-usir itu setan, masih diusir-usir itu iblis, masih diusir-usir, ditengking-tengking itu penyakit. Saya mau kasih tahu, jika kita berdoa di dalam kesesakan, Tuhan menguji kerendahan hati kita. Mintalah belas kasihan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa engkau rendah hati. Bukan mentang-mentang punya Tuhan Yesus yang kuat.
Yesus sendiri tidak mentang-mentang. Nah, inilah pelajaran buat kita. Hari ini diberitahu bahwa jika kita minta belas kasihan Tuhan, maka Ia akan mendengarkan doanya. Doanya kita semua, percayalah, Ia pasti menjawabnya. Saya minta semua di-mute ya. Kemudian saya diberitahu langsung. Saya kasih tahu sakit badan saya ada di mana. Saya bilang, Bu Evi, di ulu hati saya sakit sekali. Pak John punya latar belakang lambung nggak? Saya bilang ada. Karena kalau saya kembung bisa sampai masuk rumah sakit, sampai opname. Kalau enggak, usus saya bisa pecah. Oke, ini resepnya, ini obat lambung, ini obat mah, beli sekarang, makan itu dulu. Oke. Nah, terus saya suruh anak saya masuk ke aplikasi Halodoc. Karena nggak mungkin kita ke rumah sakit kan. Masuk ke aplikasi Halodoc, tanya dokter, kalau COVID makan antibiotiknya apa? Dia langsung kasih resepnya. Bisa beli di mana? Bisa beli di apotek online. Beli, langsung datang, saya langsung makan antibiotik. Karena saya tahu, kalau saya bersinnya sudah panjang, itu berarti sudah ada infeksi. Dan saya sudah mulai menggigil. Kalau orang demam, itu sudah pasti infeksi. Itu pengalaman, saya nggak sekolah dokter. Kenapa saya pengalaman begitu? Karena saya umur 16 tahun, saya sudah kena hepatitis A. Saya sudah kena hepatitis A umur 16 tahun. Jadi saya keluar masuk rumah sakit itu udah sangat biasa karena dulu bandel. Suka minum minuman keras, suka mabuk. Jadi keluar masuk keluar masuk rumah sakit terus. Itu yang buat saya pengalaman saya jadi tenang jadi kalau sakit. Nah, demikian juga firman Tuhan berkata, harus menenangkan diri. Jadi kalau kita sakit, itu udah panas itu pikirannya ngaco gitu loh. Makanya saya dengar motivator yang cuman OTG, itu saya marah jadinya. Gimana kita bisa positive thinking yang diajarkan positive thinking, positive thinking. Jangankan positive thinking, mau negative thinking pun nggak bisa, pikirannya ngaco. Yang saya pikirin apa tahu nggak? Begitu saya tidur, yang saya pikirin adalah game yang saya main yang belum selesai. Kenapa gamenya bisa begini? Kenapa gamenya bisa begini? Bayangkan, itu terus yang ada di pikiran kita. Bagaimana bisa positive thinking? Kita mau konsentrasi positive thinking, buang energi. Yang benar adalah tidur. Ya, jadi sempat saya marah. Ini seperti di ayat 4 berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, jadi saya marah tapi tidak memarahin orang gitu. Jadi sehingga tidak berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Nah, ini persis sekali. Saya keadaan di tempat tidur, udahlah saya berkata-kata, makanya saya bikin video waktu itu. Saya bikin video semua. Begitu saya perkatakan firman Tuhan, saya berkata-kata dengan berapi-api. Saya percaya itu api Roh Kudus turun. Demam saya hilang tuh. Badan saya tiba-tiba hangat, demam saya hilang. Nah, saya sempat tulis di satu kertas tanggal 3, saya kejadian seperti ini nih. Pikiran saya udah ngaco. Saya udah pikir apa, tahu nggak? Kalau seandainya saya nggak bisa lewat daripada 3 hari, minimal saya punya catatan deh. Untuk ninggalin ke anak istri saya, mereka bisa baca kejadian saya seperti apa. Saya nggak bisa bicara, mau ngomong sama saya. Saya tulis pun tulisan saya udah kayak tulisan cacing gitu. Karena tangan saya sudah gemetar. Tanggal 4 saya coba mau menulis, udah nggak bisa. Saya cuma tulis panas, demam, pusing kepala, nggak bisa jalan. Saya jalan melayang-layang. Ya. Tanggal 5 saya coba lagi tulis. Nah, tanggal 5 hati saya merasa khawatir terus.
Disitulah saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa itu gembira? Ya kan? Pada saat itu, bagaimana kita bisa gembira orang lagi sakit? Nonton lawak, nggak bisa ketawa. Akhirnya apa? Saya yang jadi pelawaknya. Saya bikin video sendiri. Saya jadi pelawaknya untuk menghibur orang. Disitulah memberi lebih baik memberi daripada menerima itu firman Tuhan. Saya jadi pelawak, saya ngomong yang lucu-lucu, saya rekam semua. Saya nggak kirim di pendoa, saya kirim ke teman-teman sekuler. Mereka bilang, "Ini orang sakit Covid masih bisa ketawa," katanya. Tapi saya gembira sekali setelah saya bagikan. Demikian di ayat yang ke-5 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar." Nah, korban yang benar itu seperti apa? Jadi apa yang kita alami, kita persembahkan. Saya dikasih sama Om Pras Setio Edi, ya, Ketua DPRD DKI. Dikirimin saya Ivermectin, obat cacing. Saya makan 1 biji. Hari kedua, wah, pusing saya mulai hari ketiga saya baru makan. Hari keempat, pusing saya hilang. Nah, terus saya mulai, wah. Nah, saya nggak swab di rumah sakit, saya swab di rumah pakai antigen, masih negatif gitu loh. Tapi saya yakin saya kena Covid nih, karena dokter sudah vonis saya, udah nggak usah di-swab lagi, itu udah pasti Covid gitu ya. Kalau gejala, mata saya merah ya, sini saya alergi semua, bintik-bintik ya, terus apa namanya. Nah, saya mau katakan, saya punya pengalaman yang harus saya bagikan. Inilah ya, persembahan korban yang benar. Artinya bukan bohong, bukan teori. Saya pernah asma, saya pernah paru-paru saya pernah sampai flek, sampai saya setiap batuk muntah darah. Nah, saya sesak napas itu nggak pakai oksigen. Dokter bilang, "Jangan pakai oksigen." Saya dikasih inhaler. Jadi oksigen yang kecil itu yang buat asma itu yang sedot gitu, itu bukan oksigen. Itu oksigen yang ada cairannya supaya paru-paru kita nih lembab. Nah, saya kasih tahu, kalau paru-paru kita kering, wah, itu putih semua pasti kalau paru-parunya udah kering. Jadi harus ada lembab-lembab sedikit. Nah, itu harus dijaga kelembapannya. Nah, makanya saya lihat ini orang-orang yang masuk rumah sakit, ini semua, oh, saturasi oksigennya turun ya. Oksigen turun itu bukan nafasnya kurang. Oksigen di darah itu turun karena dia kurang makan, kurang protein, kurang minum air. Saya kasih tahu, 1 jam harus minum 1,5 liter air. Bukan 1 hari, 1 jam 1,5 liter. Minum terus, kencing terus, keluar terus. Saya gitu, saya praktekkan. Dan minum air panas, jangan yang sudah dididihkan. Karena air panas yang sudah dididihkan, saya rasa dokter juga banyak yang nggak tahu. Atau tahu, tapi lupa kasih tahu. Air yang sudah mendidih itu nggak ada oksigen, percuma minum itu. Nah, saya sampai beli alat yang manasin air itu cuman saya program 55 derajat Celcius. Jadi tidak sampai mendidih. Saya kasih tahu, saya punya pengalaman, saya pelihara ikan cupang. Air yang sudah saya didihkan, ketika sudah saya dinginkan, saya kasih ikan cupang pun nggak mau hidup. Karena nggak ada oksigen. Dulu saya nggak percaya, saya tes. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya pengalaman. Nah, orang-orang yang kena Covid masuk rumah sakit itu bukan dokter langsung tanganin, saya kasih tahu ya. Yang nanganin suster, Bu Esther paling tahu. Kadang-kadang susternya sudah nggak ada,
Susternya suster cabutan yang nggak punya pengalaman. Oh, oksigennya turun, dipasangin oksigen supaya bisa napas katanya. Teman saya kemarin pagi masih ketawa-ketawa sama saya. Dia menertawakan saya kena COVID. Sorenya satu keluarga dia positif. Kaget dia. Sorenya langsung demam. Saya bilang, "Udah, kamu pulang, nggak usah masuk rumah sakit, pulang saja. Pulang ke rumah, kalau saturasi oksigen kamu turun, kamu rebus telur 3,5 mateng, ya, rebus telur 8 menit. Kalau kamu ada kolesterol, buang kuningnya, makan putihnya, 2 biji. Minum air yang banyak. Udah, lihat saturasinya pasti naik. Kalau nggak naik juga, ini tangan ini pasti biru nih. Ini diurut-urut. Seperti istri saya, kemarin saturasinya di bawah 90. Dokter udah bilang kirim ke rumah sakit, saya nggak mau. Saya gosok terus. Saya kasih makan telur. Ini gosok terus sampai hangat. Pakai minyak kayu putih. Saturasinya 95 naik. Ini bukan tahayul, ini bukan mujizat. Ini semua praktek. Saya dengar dari Cina. Saya dengar dari dokter-dokter yang bisa dipercaya. Jadi bukan mitos. Nah, kalau ada orang OTG sembuh, terus beri kesaksian, itu ngaco semua. Ya. Positive thinking lah, apalah, nyanyi. Kalau sudah demam 38 derajat Celcius sudah menggigil, mau nyanyi apa? Yang ada lagunya bukan lagu rohani yang nyanyinya cuma bangun lagi, tidur lagi. Jangan-jangan lagunya Mbah Surip gitu. Nah, lihat kan spirit saya hari ini berapi-api. Suara saya pun sudah sembuh. Saya percaya ini semua mujizat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Di ayat yang ke-7 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Saya merasakan sukacita dari Tuhan. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Banyak sekali orang dapat duit mendadak, dapat lotre mendadak, sukacitanya paling sebentar. Happy-happy-nya paling sebentar. Nah, disitulah saya langsung mendapatkan. Waktu itu saya mendapatkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya saya bikin videonya, saya katakan, jangan ingat gembiranya saja, hai semua yang masih sehat. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat yang manjur itu dosisnya tinggi. Jadi kalau kelewat gembira, bisa lewat. Dulu teman papa saya kelewat gembira, diumumkan jadi menteri, besok akan diangkat, malamnya pesta. Saking gembiranya overdosis, kena stroke, lewat besok. Saya ingatkan kepada semua yang masih sehat, siapin obat di rumah. Kalau ada duit lebih, jangan gembira sendiri. Itu banyak yang perlu dibantu. Nah, setelah saya sembuh, ivermectin saya 1 botol, masih ada sisa. Saya bikin 3 biji, 3 biji, 3 biji. Saya bagikan ke semua orang yang sakit. Yang bukan OTG ya, yang sudah demam, saya bagikan. Dan saya tidak pilih-pilih agama. Kemarin saya marah sama teman saya. Dia bilang, saya kalau ada ivermectin dibagi dong. Tapi saya baginya juga khusus pada komunitas Kristen saya, ya tanda kutip lah, pria 1, 2, 3 tahu sendirilah ya. Hanya komunitas pria 1, 2, 3. Saya bilang, jangankan cuman komunitas, yang agama lain pun saya bantu. Saya bilang, hari gini, you masih egois. Saya bilang, Tuhan pun marah. Apakah Yesus berkata, you boleh bantu cuman orang yang seiman? Enggak. Semua yang membutuhkan, bagikan. Saya kirim. Pakai pakai gosen, ongkos kirimnya sampai 80.000. Saya bayar. Orangnya mau bayar saya pikir, inilah saatnya saya menabur. Saya menabur. Saya bilang sama orangnya, gak usah. Sampai itu teman saya itu muslim. Baru kenal saya sebulan lagi. Ibu-ibu. Dia bilang sama saya,
Aduh Pak Pendeta, terima kasih banyak ya. Kok Bapak, saya sekeluarga kena nih katanya. Cuman saya yang nggak kena, papa saya kena, anak saya kena, saudara saya kena. Ya udah, saya kirimin 3 set. Jadi saya nggak kasih 1 botol lagi, mubazir. 1 orang 3 biji. Dia makan. Puji Tuhan, hari ini sembuh. Saya bukan jual obat ya, sorry. Ayat ke-8 berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri selalu, lalu segera tidur. Nah, Tuhan selalu berkata begitu. Seperti ada ayat yang berkata, sia-sialah engkau duduk-duduk dari pagi sampai malam. Diberkatilah engkau ketika tidur. Itu bukan berarti waktu tidur engkau dikasih duit. Bukan, itu penterjemahan bahasa Indonesianya kadang di firman Tuhan itu salah. Diberkatilah orang yang bisa tidur. Jadi kalau sakit itu perlu tidur. Tidur, habis tidur 9 jam pasti imunnya naik. Jadi habis makan tidur. Nah, makan juga ingat ya. Orang sakit biasanya, oh makan bubur. Itu bubur gulanya tinggi. Kalau kena COVID tidak boleh ada gula tinggi. Nasi pun saya nggak makan. Ya, mie pun saya nggak makan. Makan daging rebus. Jadi saya beli mie ada dagingnya, saya cuma makan dagingnya. Sama makan telur rebus. Rebusnya jangan sampai matang, 3/4 matang aja. 8 menit itu paling pas. Saya minum air yang banyak. Pokoknya lapar saya makan. Nah, hari ke-8 baru saya tes PCR. Saya penasaran. Saya tes, ternyata benar positif. Tapi saya kasih tahu, waktu saya dinyatakan positif, saya bukannya sedih. Saya malah bersukacita. Ini saya proven, ini saya buktikan bahwa saya benar kena COVID, bukan kesaksian palsu. Saya happy. Hore, saya bilang. Saya pulang, saya bilang sama anak saya. Hore, saya COVID, papi COVID. Jadi bukti COVID bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saya bilang begini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang beri kemuliaan bagi Tuhan, lambaikan tangan. Jadi saya katakan, kalau Tuhan mau sembuhkan kita, iman kita seperti apa? Bukan iman yang seperti orang sombong yang berapi-api cuman katakan saya beriman, saya akan sembuh. Bukan, minta belas kasihan Tuhan turun atas kita. Menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis. Tahu nggak? Saya mimpinya apa hari hari pertama? Saya mimpi ketemu peti mati. Saya di dalam peti mati ada yang ketok palu, ada yang udah pakuin. Saya bilang, saya mau keluar, saya belum mati," saya bilang. Terus saya terbangun. Begitu saya terbangun, saya ingat siapa? Maaf Pak Barjo, saya ingat Ibu Selmi. Saya menangis. Saya minta ampun lagi sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan kasihanilah aku. Aku belum mau mati Tuhan." Saya bilang gitu. Saya bukan nggak takut mati. Jangan sombong. Jangan pakai firman Tuhan katakan, hidup untuk Kristus, mati untung. Hidup lu udah benar-benar untuk Kristus belum? Saya belum. Jujur aja. Walaupun KTP saya sudah pendeta, saya belum berani mengatakan saya hidup 100% untuk Kristus. Omong kosong. Saya lebih tahu. Saya nggak mau bohong. Saya nggak bisa 100% untuk Kristus. Kemarin saya masih bisa marah-marah. Makanya ketika saya marah-marah lebih baik saya tulis lelucon. Makanya saya tulis, saya kirim ke grup itu. Yang saya tulis begini, ada orang stres, ada teman saya stres, malas kerja, alasannya besok sudah mau kiamat. Ya. Doa pun malas. Selalu nasihatin orang kaya yang meninggal, dia selalu bilang, apa gunanya ada duit yang banyak? Kalau kena COVID meninggal juga, tidak dibawa pergi. Marah saya sama dia. Saya bilang gini, lu yang miskin jangan ngomong begitu. Kalau yang kaya boleh. Lu kalau ngomong begitu yang miskin berarti lu sirik.
Lu sirik sama orang kaya, pantes aja lu gak kaya. Saya bilang, minimal orang yang kaya itu kalau meninggal anaknya nggak nangis lama-lama, nggak susahin orang, bener nggak? Anaknya minimal bisa nikmatin, ya. Ini yang meninggal Lamborghini-nya 3. Lamborghini itu 10M satu unit. Ya, mobilnya total ada 20, seperti showroom udah rumahnya. Jangan sirik kita, jangan. Itu perkataan hanya orang kaya yang boleh ngomong. Dia ngaku, kalau mati pun saya nggak bawa pergi, walaupun saya kaya nggak ada gunanya. Kalau yang miskin tahu dirilah. Alkitab kan berkata, yang kaya dengan lantang berbicara suaranya. Nah yang miskin mau lantang dibilang sama Tuhan, sombong lu. Jangan. Kita doakan mereka, biar keluarganya mendapat penghiburan. Walaupun dapat harta yang banyak, ya kan. Nah kemarin saya mendadak lagi diteleponin sama saudara bekas bos saya yang dagang berlian. Tanggal 13 udah meninggal katanya Bu Wiwi. Aduh saya nangis. Saya bilang kenapa sekarang baru saya tahu. Saudaranya kebingungan warisannya mau urusnya gimana. Nggak ada yang ngerti. Suami istri meninggal. Orang kaya suami istri meninggal. Saya pernah jual berliannya seharga 1 biji 14 miliar bayangin. Hartanya berapa triliun itu. Nggak ngerti, nggak ada yang bisa urusin. Bingung. Pegawainya mereka nggak percaya semua. Bisa percaya sama saya. Telepon saya. Tolong suruh saya carikan lawyer untuk urus semuanya. Saya bilang tenang, cool. Saya ada lawyer, tenang. Disitulah saya katakan, saya nggak sombong. Saya minta belas kasihan Tuhan turun. Ini orang yang sangat baik. Ini Pak Haji, Bu Haji. Saya ada utang. Dia begitu dengar, dia bayar. Dia kirim duit saya 100 juta, dia bayar. Sampai sekarang saya pun belum bayar dia. Tetapi Tuhan kasih saya PR. Saya harus membantu keluarganya. Nah, saya tulislah lelucon ini. Saya kirim orang stres ini penginjil, malahan penginjilnya dikotbahin. Banyak sekarang orang stres begitu. Jangankan penginjil, saya pendeta aja dikotbahin, dikirimin ayat lagi. Kalau saya kirimin ayat malah dikritik, diketawain gitu. Banyak sekarang orang sudah bukan lagi mengusik orang yang diurapi, menghina orang yang diurapi. Sorry, saya bukan marah ya, tapi saya berapi-api. Akhirnya, saya kirimlah teman saya yang bekas preman yang orang NTT. Yang stres itu sembuh. Karena apa? Saya tanya sama, terus bertobat, saya tanya sama orang yang saya kirim, lu apain dia? Enggak, saya cuma datang, pasang muka kenceng, dia ketakutan, dia bertobat katanya. Nah, apakah mesti begitu saya jadi pendeta supaya mengirim yang begitu baru. Nah, terus saya ingat firman Tuhan katakan, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Ya itulah, kalau saya kirim, sorry ya, bukan saya menghina orang NTT, saya kirim yang rupanya agak sangar, manusia itu bertobat. Kirim muka encek-encek kayak begini, pendeta lagi, diketawain, diolok-olok. Emang pendeta bisa apa? Bisanya cuma bagi ayat. Makanya sekarang saya nggak mau bagikan ayat. Saya bagikan ivermectin aja. Lu kalau nggak makan ivermectin mati. Daripada lu mati, gue bagiin aja. Gue kasih firman, nggak hidup juga dia. Malahan dia tambah stres nanti. Dia cukup firman Tuhan katakan, kita yang mengerti firman Tuhan, kita lakukan saja. Lakukan apa? Kita berdoa untuk teman-teman kita. Nah, ini orang-orang yang baca WA saya pasti serius semua. Termasuk Pak Billy Sindoro saya kirimin. Di bawahnya saya tulis, saya ini baru konsep, saya belum laksanakan, serius amat sih bacanya, saya bilang gitu. Semua ketawa, semua bilang, Pak John udah sembuh nih,
udah bisa bikin lelucon. Nah, saya bilang, manusia dunia sekarang sudah gila semua. Hamba-hamba Tuhan sudah nggak dihormati. Kita bukan gila hormat gitu. Kalau kita hamba-hamba Tuhan ini yang melakukan tugas-tugasnya Tuhan, tidak bisa mereka kooperatif. Jadi bagaimana? Nah, saya mau katakan hari ini, tidak perlu banyak berteori. Makanya saya bilang sama ibu-ibu di Zoom ini, nggak usah khawatir. Baca sekian banyak satu pasal, dapat satu ayat saja yang engkau remakan, bagikan. Itu jauh lebih hebat daripada orang yang sarjana teologi. Benar nggak Pak Darius? Saya di sini lihat Pastor Darius, Pastor Peter, luar biasa rendah hati. Kita bukan nggak mau ngajarin, kita mau ajarin. Tapi justru ngomong. Kalau dia nggak ngomong, kita nggak tahu kalau dia nggak ngertinya di mana. Nah, begitu salah, ya kita kasih tahu. Tapi bukan berarti kita bilang, lu jangan ngomong lagi. Enggak, kita kasih tahu, kita arahin. Kalau orang beriman, pasti saya menganggap dia nggak mungkin salah. Ini pasti slip of tongue. Artinya gini loh, kalau sesama orang beriman, itu sudah sahabat. Kalau sahabat ngomong salah pun, kita bilang enggak, kita pasti bela. Bener gak? Kalau sahabat bohongin kita pun, kita nggak percaya dia bohong. Itu namanya sahabat. Ya, itulah jadi pendeta itu sulit sekali. Kalau berkumis seperti Pak Darius dibilang sangar. Apalagi berjenggot Pak Darius. Tapi Pak Darius masih ganteng. Kalau nggak berkumis seperti saya, dibilang, aduh culun. Ini tampang encek-encek gitu, kumisnya satu biji pun nggak ada. Ya, jangan-jangan, tapi sebenarnya saya lebih galak daripada Pak Darius yang berkumis. Terus kalau kurus dibilang kurang diberkati. Gak apa-apalah kalau pendeta kurus. Saya lihat kita dapat 3 pendeta di sini sama Pak Kianli. Pak Kianli ternyata juga pendeta dulu PDP, cuman dia nggak mau klaim sekarang. Ya, kalau saya sekali pendeta tetap pendeta, mau dipecat pun saya tetap anggap diri saya pendeta. Nggak ada yang anggap saya pendeta pun nggak apa-apa. KTP saya pendeta loh. Saya mau cross check nih pendeta-pendeta di sini KTP-nya jangan-jangan masih pegawai swasta atau pedagang lagi. Orang sampai kaget lihat KTP saya, kok bisa pekerjaan pendeta? Saya juga bingung, saya bilang. Waktu saya lapor, waktu saya nggak tahu mau tulis apa, saya tanya sama kelurahan, saya bilang, saya nggak tahu saya mau tulis apa. Emang Bapak profesinya apa? Saya pendeta. Ya udah tulis pendeta katanya. Nah, itu puji Tuhan. Sorry ya, agak telat sedikit. Nanti pendoanya pendek aja ya, Bu Maria. Nah, kalau pendeta gemuk, dibilang rakus. Nah, ini yang saya mau kritik. Kalau pendeta yang gemuk, sorry ya, saya tidak mau sebut nama. Pendeta-pendeta yang gemuk, wahai pendeta-pendeta yang gemuk, itu tidak alkitabiah. Makanya banyak yang kena COVID yang obesitas, gak ketolong. Kenapa? Obesitas. Firman Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Yehezkiel 34 ayat 16. Kalau penterjemahan yang salah, itu berkata begini. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aduh, ini yang baca ini pasti bilang, wah gua gemuk dilindungi sama Tuhan. Ternyata ini salah penterjemahannya. Yang benar itu adalah gini. Ya, aku akan mencari yang hilang, membawa kembali yang tercerai-berai, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah. Tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Jadi kalau orang kuat, jangan sok kuat. Jangan bilang, olahraga lu. Gua olahraga, makanya gua kuat. Saya kasih tahu, yang olahraga kena COVID, mati duluan. Jangan sok kuat deh hari ini. Saya bilang,
Di firman Tuhan nggak ada katakan olahraga. Nggak ada. Firman Tuhan katakan bekerjalah. Kalau nggak bekerja jangan dikasih makan. Kalau bekerja itu jauh lebih mulia daripada olahraga. Banyak olahragawan nggak mau bekerja. Dia bilang kerjanya olahraga. Yang ada olahraga mati. Olahraganya apa? Main futsal lagi. Udah tahu jantungnya nggak kuat. Main badminton, jatuh di lapangan. Saya nggak pernah olahraga, tapi waktu kecil saya olahraganya full. Waktu kecil saya masih kuat. Jangan sudah tua baru olahraga. Sorry, saya bukan ngejek Pak Kianli gitu. Pak Kianli sudah pasang ring, mau nggak mau harus olahraga. Ya. Saya ketemu teman-teman saya di kompleks saya tuh jalan pagi. Pak nggak jalan? Saya bilang, jalan ya, bagus ya. Iya, kita jalan cepat nih. Kenapa Pak? Iya, saya diabetes. Waduh, nanti yang jalan lagi, iya darah saya udah kelewat manis katanya. Aduh, saya bilang. Terus yang orang kaya keluar jalan, nggak pakai sendal. Lah, nggak sanggup beli sepatu. Enggak, kata dokter, nggak usah pakai sendal. Itu bisa menyembuhkan diabetes saya katanya. Saya bilang sedih sekali ya. Waktu muda lu kemana? Halo, waktu 14 tahun kenapa nggak olahraga? Kenapa tua baru olahraga? Udah sakit baru olahraga. Makanya firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Kayak Pak Andi, olahraga saya percaya pasti dari muda. Dari posturnya kelihatan kok. Untunglah kita punya pria-pria di sini nggak ada yang gendut. Ini memang manusia pilihan semua saya percaya. Jadi jangan bingung ya. Alkitab itu direnungkan, bagikan. Kalau salah-salah ngomong sedikit, kita pasti nasihatin. Kita yang pendeta nggak mungkin diam. Kita pasti kasih tahu. Tapi jangan mundur, maju terus. Jangan katakan aku nggak ngerti teologi. Ketika kita lagi bahas firman Tuhan, kita bagikan, kita remakan, kita renungkan, kita bagikan. Itu kita sedang berteolog. Jadi teologi itu bukan teori, bukan yang baku, bukan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin dan hidup. Jadi hidup itu berarti engkau harus menghidupi, bagikan. Hidup. Kalau ada yang cuma bagikan firman Tuhan, sorry, cuma bahas ayat demi ayat nih artinya apa, itu nonton di Google juga banyak. Nonton di YouTube juga banyak. Gak usah. Saya minta teman-teman, sahabatku, kekasih dalam Tuhan, semuanya baca satu pasal, yang paling diremakan itu satu ayat apa. Nah, di contoh pagi ini, yang paling saya remakan itu di ayat firman Tuhan, ya, yang itu tadi, Mazmur 4 ayat 8 itu. Lalu segera tidur katanya. Berbaring diri, lalu segera tidur. Ketika hatimu sudah tentram, tidur. Jangan nggak tidur. Kalau udah sakit nggak tidur, mikir macam-macam. Makanya saya bilang sama Bu Aeng, tidur. Udah, jangan halusinasi. Ya, sorry ya Bu Aeng ya. Jangan bilang lihat Tuhan Yesus pakai baju merah. Ntar ada yang bilang pakai baju ungu, ada yang Nggak Tuhan bisa tidur, Yesus Pak itu Jo. naik ke atas surga, ya, itu sudah penuh kemuliaan, putih semua, nggak bisa lihat apa-apa lagi. Hati-hati halusinasi. Saya halusinasi, waktu saya panas tinggi, saya masuk ke kamar, saya bukan bilang Yesus lagi, saya sampai nyebutnya astagfirullah gitu, karena kebiasaannya. Saya melihat orang duduk di tempat tidur saya, tetapi saya percaya itu bukan iblis. Karena panasnya tinggi, otak kita ngaco. Saya nggak ada takutnya. Saya buka jendela biar oksigen masuk. Saya nggak mau pakai masker karena saya perlu oksigen. Saya latihan napas terus. Tarik dalam-dalam, tahan 5 detik, lepas. Tarik dalam-dalam, tahan 5 detik, lepas. 10 kali.
Ya, setiap kali ada teringat saya bikin 10 kali. Ibu Flora yang ada di rumah sakit, lakukan itu. Minum air 1,5 liter tiap 1 jam. Percayalah, minum air itu nggak bakal overdosis. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan. Benar-benar minum air yang banyak. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menyembuhkan. Bahkan Engkau Allah yang selalu memberikan mujizat itu kepada kami. Oleh sebab itu, kami mau minta belas kasihan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang penuh dengan kasih sayang. Orang-orang yang sakit di luar sana, agamanya apapun, kami doakan semua. Sembuhkan. Kalau kami tahu kami masih punya obat, kami bagikan Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini ya Tuhan, telah mendengarkan suara-Mu. Kami percaya ini adalah perintah-Mu. Bagikan korban yang benar. Bukan bagikan daging, bagikan yang enggak-enggak. Bagikan yang benar. Yang sekarang orang lagi perlu obat, bagikan. Bagikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mari angkat tanganmu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari sama-sama katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami percaya semua firman-Mu datang dari Engkau. Urapan-Mu datang dari Engkau. Kami kembalikan kepada tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap yang mendengarkannya mendapatkan hikmat marifat yang datang daripada-Mu. Dan semua yang mendengarkan pagi hari ini firman-Mu diberkati berlimpah-limpah. Kesembuhan terjadi, mujizat masih ada pada kami semua. Haleluya. Amin. Silakan Bu Maria. Terima kasih Pak John hari ini luar biasa. Sudah sehat, sudah sembuh. Mari teman-teman, kita bersatu hati, kita bersatu roh, kita mau menaikkan doa-doa kita pada pagi hari ini.